Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Menguak Kebenaran yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah perjamuan terakhir dan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus bercakap-cakap dengan para murid-Nya. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudari terkasih, seperti Thomas, kita seringkali langsung menanggapi perkataan orang lain ataupun bertanya-tanya tentang isi firman dari kitab suci yang baru saja kita simak. Hal ini menunjukkan cara berpikir kita yang logis, yaitu berusaha memahami sesuatu dengan cara melihat keterkaitannya dengan kumpulan pengetahuan kita sebelumnya. Dengan begitu, wawasan kita sedikit demi sedikit bertambah, namun sekaligus lambat atau terbatas, yaitu sebatas yang berkaitan dengan kumpulan pengetahuan lama saya. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa kita perlu berpusat pada hati, bukan pada pikiran, untuk dapat percaya kepada Allah dan terbebas dari kegelisahan. Pada kenyataannya, kegelisahan seringkali timbul akibat kerja pikiran yang berlebihan atau overthinking, yaitu berlarut-larut memikirkan masa lalu maupun sibuk memikirkan masa depan, sampai-sampai lupa dengan the present atau hadiah rahmat di depan mata pada masa sekarang. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang pemuka agama yang pandai berkhotbah dan dicintai umatnya. Pada suatu hari, ia merasa gelisah
karena meragukan dan mempertanyakan kebenaran dari imannya. Bagaimana bila imannya selama ini salah atau tidak sepenuhnya benar? Bukankah itu berarti ia juga salah dalam menyebarkan ajaran kebenaran? Secara kebetulan, ia membaca buku penelitian Hawkins yang salah satu babnya berisi tentang pencarian kebenaran. Hawkins menemukan bahwa level kesadaran seseorang mempengaruhi kemampuannya dalam memahami ajaran kebenaran. Orang dengan level kesadaran rendah cenderung memahami ajaran kebenaran menurut persepsi subjektifnya yang terbatas dan tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itulah sering terjadi reduksi antara kebenaran, pengajaran kebenaran, maupun praktek ajaran kebenaran itu sendiri karena dipengaruhi oleh level kesadaran dari para pemuka agama dan umatnya. Saudara-saudari terkasih, salah satu tanda yang menunjukkan level kesadaran tidak lagi rendah ialah keberanian menghadapi kenyataan. Apapun kenyataan yang ada di hadapan, kita sebaiknya tidak terburu-buru untuk menghindari ataupun mengatasinya, melainkan diam, menerima, dan berhadap-hadapan dengannya. Pemuka agama yang gelisah ini terkejut. Terus terang, ia terbiasa untuk memecahkan persoalan, sehingga saat ia gelisah dengan kebenaran imannya, ia juga spontan terdorong untuk mencari solusi jawabannya. Tanpa sadar, ia tidak menerima atau tidak menginginkan keadaan gelisahnya. Menyadari hal tersebut, ia spontan berdoa, "Tuhan, Engkau mengajarkanku untuk berani menghadapi penderitaan. Tanpa sadar, aku menolak penderitaan dengan cara berjuang mengatasinya dan bukan bersyukur menerima maupun menghadapi penderitaan yang ada secara apa adanya, termasuk kegelisahanku sekarang. Aku berusaha mengatasinya dan tidak menerimanya sebagai rahmat pemberianmu untuk kualami sekarang. Terima kasih Tuhan, aku sekarang lebih paham dan berani menghadapi kenyataan, bukan memaksakan kehendak manusiawi di balik salah tafsirku yang menjadi kenyataan palsu." Maukah saya mengikuti Yesus yang berani menghadapi kenyataan derita untuk menguak jalan dan kebenaran dan hidup bersama Bapa pada saat sekarang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar seringkali terburu-buru bereaksi untuk mengatasi persoalan hidup. Kami lupa dan lalai untuk menghadapinya, menyimaknya, dan mencernanya sebagai the present atau hadiah rahmat hidup bersama denganmu pada saat sekarang juga. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Ajarilah kami untuk mengikutimu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.